Selamat pagi Neng Diara. Pagi Bu. Alhamdulillah ya, kayaknya hari ini cerah sekali ya. Sebelum kita mulai layanan konseling individu pagi hari ini ya, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik ya. Kira-kira kesibukannya apa sekarang? Lagi ngerjain tugas kelompok aja. Oh, berarti lagi banyak tugas gitu ya? Banyak tugas. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Neng Diara sudah mau hadir ya dan bersedia mengikuti layanan konseling individu bersama Ibu. Nanti dalam konseling individu ini terdapat asas-asas. Jadi yang pertama itu ada asas kesukarelaan, bahwasanya Neng Diara di sini kan datang ke Ibu itu kan dengan sukarela ya. Lalu yang kedua di sini ada asas keterbukaan, di mana nanti Neng Diara itu boleh menceritakan apapun yang sedang Neng Diara alami ke Ibu ya dengan terbuka. Selanjutnya ada asas kekinian. Jadi permasalahan yang Neng Diara ceritakan ke Ibu masalah yang sekarang. Terus yang terakhir nih ada asas kerahasiaan. Ya, dimana nanti apapun yang kita bicarakan di sini permasalahannya Neng Diara. Jadi yang tahu hanya Neng Diara dan Ibu, seperti itu. Ibu akan memberikan pernyataan persetujuan kepada Neng Diara bahwa Neng Diara itu setuju dan bersedia mengikuti konseling individu ini gitu ya. Silakan Neng Diara diisi dulu formnya. Gimana Neng Diara, udah siap? Sudah siap bercerita dengan Ibu? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang silakan apapun yang ingin Neng Diara ceritakan ke Ibu, Ibu persilahkan ceritakan dengan terbuka ya, tanpa ada yang ditutup-tutupin. Ya, silahkan apa yang Neng Diara rasakan boleh diceritakan ke Ibu. Akhir-akhir ini tuh bukan ada ujian, ujian harian atau yang lainnya gitu. Nilai Diara tuh turun terus. Iya. Jadi yang ada dimarahin sama guru, dimarahin sama orang tua. Terus Diara tuh susah ngontrol diri Bu buat main HP. Oh, jadi sering main handphone ya? Iya, oke. Kira-kira tadi kan yang dia kakak Ibu ya, jadi ada beberapa turun nilainya gitu ya. Nah, itu kira-kira berapa mata pelajaran? Ada 5. Ada 5, apa aja? Ada PKN dapat 50. Lalu? Matematika dapat 30. Ada IPS Iya. 50 juga. Lalu? Bahasa Indonesia dapat 55. Terakhirnya IPA ada 60. Berarti dari tadi yang sudah Neng Diara sebutkan itu kan ada 5 ya? Dan kebetulan itu nilai kan di bawah KKM semua. Tapi memang Ibu mau nanya, sebelumnya itu sebelum terjadinya Neng Diara mungkin kecanduan ya, atau mungkin susah mengontrol dengan bermain HP itu, sebelumnya nilai dari 5 mata pelajaran ini bagus apa tidak? Bagus Bu. Biasanya mah di angka 80 atau 90. Ini tiba-tiba menurun. Oh, biasanya sih 80-90 yang Neng Diara raih gitu ya nilainya ya. Tapi kenapa kok sekarang malah turun banget gitu ya? Itu sudah dapat teguran belum dari orang tua? Sudah. Di rumah tuh iya, gimana? Marahin. Kamu jangan main HP aja. Iya. Jadi nilainya pada turun. Kira-kira Neng Diara tahu nggak sih mungkin penyebab Neng Diara tuh kok seneng banget main handphone gitu? Karena main handphone tuh seru. Oh, seru. Nah, Ibu mau nanya, Neng Diara itu ketika main handphone itu apa aja sih yang dilihat? Biasanya nonton anime, baca webtoon, baca webtoon, iya. Gitu. Atau main game sama teman gitu. Oh, main game juga sama teman. Nah, jadi gamenya yang nge-link gitu ya? Gitu, oke. Nah, jadi Neng Diara itu tadi yang sudah disampaikan ke Ibu ya, jadi kan intinya belum bisa mengontrol diri ya ketika menggunakan handphone. Nah, jadi dapat Ibu simpulkan ya bahwa tadi yang Neng Diara ceritakan ke Ibu, Neng Diara itu banyak mata pelajaran nilainya yang turun ya, sampai 5 mata pelajaran tadi yang sudah disebutkan. Lalu Neng Diara juga tahu, menyadari akan hal itu karena Neng Diara keseringan menggunakan HP ya ketimbang belajar gitu kan. Dan Neng Diara juga meminta solusinya kepada Ibu seperti itu ya. Nah, gini, jadi nanti kita akan melaksanakan konseling individu ini dengan teknik self management ya. Nanti Neng Diara akan menyelesaikan beberapa tahap ya. Kebetulan ada 3 tahap Neng ya. Tahapnya itu yang pertama
monitoring diri ya. Jadi nanti Neng Diara bisa evaluasi diri. Nanti Ibu juga akan memberikan tugas ke Neng Diara yang harus Neng Diara kerjakan ya. Lalu yang kedua juga di sini ada stimulus kontrol ya. Jadi nanti dari apa yang sudah Neng Diara catat, kita akan mencari ya target apa yang akan kita tempuh untuk Neng Diara itu bisa menjadi lebih baik lagi, agar nanti nilainya bisa baik lagi, bisa bagus lagi, seperti itu ya. Lalu yang terakhir ini adanya tahap reinforcement. Jadi di mana tahap ini tahap reward, ada hadiah dan hukuman. Gimana? Sudah jelas? Nah, ini ada lembar self monitoring ya, Neng. Gimana nanti di sini Neng Diara itu menulis jadwal. Ya, coba Ibu pengen tahu kegiatan Neng Diara pas hari kemarin. Ya, hari kemarin kan masih ingat kan? Pas dari bangun tidur jam berapa, terus sampai jam tidur lagi Neng Diara ngapain aja gitu ya. Nanti silahkan Neng Diara kerjakan dulu. Ibu pengen tahu untuk satu hari dulu ya. Sekarang kerjakan dari bangun tidur sampai Neng Diara tidur lagi, itu nanti Neng Diara tuh kegiatannya ngapain aja ya. Oke, siap? Siap. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Oke. Oh, kalau yang ini fokus ke baca webtoon. Iya. Oke, berarti dari jam komik gitu. Lalu Neng Diara juga dari jam 7 malam sampai jam 9 malam HP lagi. Iya. Tapi fokusnya ke bermain game gitu ya. Teman-teman. Oke, dari jam 10-nya sampai jam 2 ya ini ya. Nonton. Iya, nonton anime ya. Lalu tidurnya jam 3. Dari sinilah dampak nilai Neng Diara itu turun. Ketika belajar di sini Ibu coba lihat ya. Di sini tidak ada nih Neng Diara mencantumkan Neng Diara belajar. Ya kan? Berarti nggak pernah belajar. Enggak. Enggak. Akhir ini mah enggak, Bu. Akhir-akhir ini enggak. Apa yang Neng Diara sudah tulis di sini, aktivitasnya Neng Diara, kegiatan Neng Diara, kita akan mencari target yang seharusnya Neng Diara kerjakan itu apa. Ya, ini kan Neng Diara baru menuliskan self monitoring atau jadwal sehari-harinya Neng Diara ini kan baru 1 hari ya. Nanti Ibu juga minta sehari lagi. Ini untuk hari Selasa bisa Neng Diara bawa pulang, nanti ya dikerjakan di rumah. Nah, dari tadi yang sudah kita bahas gitu ya, barangkali Neng Diara ada yang ingin ditanyakan dulu ke Ibu. Enggak, Bu. Sudah paham dengan tugasnya? Udah. Ibu simpulkan ya pertemuan pagi hari ini bahwa Neng Diara tadi sudah menceritakan ke Ibu permasalahan Neng Diara, bahwa Neng Diara itu sangat kecanduan bermain HP ya, yang mengakibatkan beberapa mata pelajaran Neng Diara, sejumlah 5 mata pelajaran Neng Diara itu Neng Diara nilainya turun sangat drastis ya gitu ya, kayak turun sekali. Dan harapannya nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa menemukan target yang harus Neng Diara kerjakan, seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Nah, Ibu mau nanya ke Neng Diara, gimana nih perasaannya ketika sudah konseling dengan Ibu? Lebih lega. Iya. Udah dikasih solusi juga. Nanti kedepannya mungkin Diara rubah pola hidup Diara. Oke, nanti kita ketemu lagi ya. Nanti kita tindak lanjut lagi, ketemu di hari Rabu. Oke, waktunya sudah selesai Neng ya. Oke, sebelum kita akhiri dulu, tadi kan di awal berdoa ya. Di akhir juga kita berdoa lagi ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih ya Neng Diara ya sudah datang. Nanti Ibu tunggu hari Rabu. Oke, selamat pagi Neng Diara. Pagi, Bu. Oke, kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua ya. Marilah kita berdoa agar nanti konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, gimana Neng hari ini kabarnya? Baik, Bu. Baik ya kabarnya ya? Oke, alhamdulillah. Ya, kita mulai konseling lagi. Kita akan sama-sama mencari solusinya dari permasalahan yang Diara itu apa, dan juga target yang akan yang Diara lakukan itu nanti apa saja, seperti itu ya. Oke, Ibu hanya mengingatkan kembali. Jadi, tetap sama proses konseling pagi hari ini seperti yang di awal, rahasia, aman, keterbukaan, kesukarelaan juga. Nah, kemarin tuh kalau nggak salah Ibu memberikan tugas ya ke Neng Diara ya. Nah, lembar kerjanya gimana? Sudah dikerjakan? Udah. Oke, berarti kemarin Neng Diara itu mengerjakan selama 2 hari ya. Jadwal aktivitas Neng Diara itu selama 2 hari, hari Senin dan hari Selasa. Ya, kita masuk ke tahap stimulus kontrol ya. Nah, ini. Nah, oke, di mana nanti stimulus kontrol ini Neng Diara harus mengerjakan kira-kira dari aktivitas Neng Diara yang dari self monitoring ini
nanti adakah target yang seharusnya Neng Diara lakukan. Ketika sudah mengerjakan semuanya, silakan Neng Diara coba bacakan. 6:30 bangun tidur kesiangan. Target yang seharusnya bangun lebih pagi jam 5. Oke, kira-kira dari target yang Neng Diara sudah tulis di sini, apakah Neng Diara bisa melakukannya nanti? Bisa. Bisa, yakin? Lalu yang selanjutnya? 7:30 berangkat ke sekolah. Berangkatnya terlambat. Iya. Target yang seharusnya datang ke sekolah pagi-pagi agar tidak terlambat jam 6:30. Oke, berarti Neng Diara jam 6:30 pergi ke sekolah gitu. Nah, kira-kira Neng Diara yakin tidak bisa melakukan ini? Bisa kalau bangunnya lebih pagi. Selanjutnya, Neng? Dari jam 2 sampai jam 6 bermain HP. Iya. Kalau target yang seharusnya bermain HP dari jam 2 sampai jam 3. Oke, berarti 1 jam di sini main HP-nya ya? Gimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Kira-kira dari beberapa target yang seharusnya Neng Diara lakukan untuk mengubah kegiatan Neng Diara yang dianggap membuat Neng Diara nilainya turun, kira-kira Neng Diara bisa melakukannya dengan baik apa tidak? Bisa. Bisa, yakin? Bisa. Lembar ini bisa Neng Diara tempelkan di kamar supaya nanti Neng Diara tuh selalu ingat. Ini sekedar untuk mengingatkan Neng Diara, barangkali nanti masih lupa. Sekarang Ibu mau tahu dari tahap reinforcement-nya ya, atau self reward-nya. Nah, dari apa yang sudah Neng Diara kerjakan di stimulus kontrol ya, dari beberapa perilaku Neng Diara ketika ingin yang sudah dikerjakan, yang ingin dicapai ya dari targetnya. Nah, sekarang Neng Diara kerjakan dulu ya. Udah, Bu. Oke, sudah? Oke. Nah, sekarang kita bahas lembar kerja di self reward ya, atau di reinforcement-nya di sini. Untuk yang di perilakunya itu Neng Diara yang pertama itu bangun tidur lebih awal ya. Oke, di kolom hadiahnya di sini Boleh mendapatkan uang jajan lebih karena lebih disiplin. oke. Nah, selanjutnya di sini Kurangi bermain HP secara berlebihan. oke. Nah, kalau misalnya Neng Diara bisa melakukan akan hal ini, berarti Neng Diara mendapatkan apa di sini? Dapatkan nilai yang bagus karena fokus saat ujian. Nah, tapi ketika Neng Diara tidak bisa melaksanakan akan target yang Neng Diara sudah tuliskan, kira-kira di sini apa yang akan terjadi? HP disita oleh orang tua, diancam tidak boleh bermain HP lagi. Oke, Neng Diara dari tadi yang sudah kita bicarakan, dari self stimulus control ya, sama yang ini self reward ini, dari perilaku, hadiah dan hukuman yang sudah Neng Diara tuliskan di sini, kira-kira yakin apa Neng Diara akan bisa merubah perilaku Neng Diara? Yakin aja kalau Diaranya punya teman buat ngebantu juga. Oh, berarti memang Neng Diara juga butuh dukungan gitu ya dari temen ya. Oke, nah dari tadi yang sudah kita kerjakan, Neng Diara juga sudah membacakan, kita sudah mendiskusikan ya dari target dan hadiah serta hukuman yang akan Neng Diara laksanakan. Oke, nah kira-kira gimana? Dari konseling ini ada yang ditanyakan lagi? Enggak, udah cukup. Udah cukup? Ya. Oke, kalau misalnya udah cukup, baik Neng. Tadi kan kita sudah melaksanakannya dari awal, dari pertemuan yang pertama dari hari Senin dan sekarang hari Rabu ya. Dan Neng Diara juga mengikuti konseling ini dari step by step itu sangat bagus ya. Dari mengisi stimulus kontrol dan juga mengisi lembar kerja reinforcement atau self reward-nya juga sudah bagus. Ibu simpulkan layanan hari ini ya, bahwasanya tadi ada beberapa target yang ingin Neng Diara capai. Ibu harap nanti Neng Diara bisa melaksanakan dengan baik, dengan secara perlahan-lahan agar Neng Diara bisa mengurangi bermain handphonenya, serta hadiah dan hukuman yang nanti akan Neng Diara dapatkan ketika melakukan perilaku itu dengan baik ataupun tidak baik. Neng Diara sudah memiliki hadiah dan hukumannya untuk diri sendiri, dan Ibu harap nanti Neng Diara juga bisa melaksanakan dengan baik. Sebelum menutup, Ibu mau tanya nih, kira-kira di pertemuan yang kedua ini gimana perasaannya Neng Diara ketika mengikuti konseling individu ini?
Lebih lega Bu, karena Diara jadi tahu target yang seharusnya itu gimana. Iya, oke. Dan juga Neng Diara sudah mau mencoba nanti melakukannya ya dengan baik ya. Oke, waktunya sudah mau selesai ya. Ibu ucapkan terima kasih ke Neng Diara. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk Neng Diara, dan semoga apa yang kita sudah kerjakan ya hari ini dan kemarin dapat membuahkan hasil yang lebih baik lagi untuk Neng Diara. Dan Ibu ingin memberikan LKPD ke Neng Diara. Silahkan kerjakan. Kita sebelum mengakhiri proses konseling ini, kita berdoa terlebih dahulu ya Neng ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Neng Diara sudah hadir ya dalam konseling individu di pertemuan kedua. Nah, sekarang Ibu pengen tahu nih evaluasi hasil, silakan